Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang ketiga dalam membahas kitab Tahdhirul Bashar min Usulis Syarr li Fadilati Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullahu taala wa ra'ah. Peringatan dari sumber-sumber keburukan, sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam, salah seorang pengajar dari Ma'had Darul Hadith di Ma'bar Yaman, harasahullah. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Di pembahasan malam ini, pertemuan kita yang ketiga, kita melanjutkan dari muqaddimah beliau yang belum sempat terselesaikan di pembahasan kemarin. Masih seputar permasalahan bagaimana beliau meyakinkan kita terkait dengan argumentasi yang beliau berikan, membangun dari pokok-pokok kemaksiatan, dari sumber-sumber keburukan yang beliau kumpulkan, dan beliau akan sebutkan apa landasan beliau sehingga menyebutkan bahwa itu adalah pokok kemaksiatan. Beliau mengatakan, wala yadhunnu dhanna anna jahla jamaahiril muslimina bisyarri huwa fil furu' dunal usul bal fil usuli bikathrah wa usulu syarri allati dzakartuha huna qad i'tamadtu fi dzalika 'ala al-ati. Kata beliau, hafizahullah taala wa ra'ahu, wa la yadhunnu adh-dhann, jangan sampai, kata beliau, ada yang mengira anna jahla jamaahiril muslimina bisyarri huwa fil furu', bahwa ketidaktahuan mayoritas kaum muslimin terhadap keburukan itu hanya pada masalah cabang saja. Karena beliau akan membahas pokok kemaksiatan, sumber keburukan. Maka jangan sampai ada yang mengira, kata beliau, bahwa ketidaktahuan mayoritas kaum muslimin terhadap keburukan itu hanya pada masalah usul, hanya masalah cabang. Dunal usul, bukan pada masalah yang pokok, bal fil usuli bikathrah. Padahal ketidaktahuan banyak manusia sangat banyak juga dalam masalah usul. Jadi kalau kita melihat dari keburukan maksiat, ada sumbernya, ada cabangnya. Ada sumbernya, ada cabangnya.
Sebagaimana telah kita contohkan bahwa Iblis laknatullah alaih sangat senang dengan bala tentara yang dia utus menyebar untuk menyesatkan manusia ketika mereka berhasil mencerai-beraikan hubungan rumah tangga kaum muslimin dan muslimat. Sehingga itu sumber terbesar. Sehingga pokok maksiat ini timbullah masalah-masalah yang lain. Jadi beliau ingin menegaskan kepada kita di mukaddimah ini bahwa ketidaktahuan seorang dalam masalah maksiat, keburukan, itu bukan hanya pada masalah cabang saja. Bahkan ada orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah usulnya maksiat, sumbernya maksiat, sumbernya dosa. Maka beliau mengatakan wa usulus syarril lati dzakartuha huna qad i'tamadtu fi dzalik 'alal ati. Maka pokok-pokok keburukan, sumber-sumber keburukan yang aku sebutkan nanti di dalam buku ini, maka ini semuanya aku bersandar dalam hal-hal sebagai berikut. Ada beberapa hal yang beliau memang pakai ini sebagai argumentasi kuat untuk mengatakan bahwa ini adalah usulus syarr, sumber keburukan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kata beliau, al-adillatu minal Qur'an was sunnatil muthabbatah lidzalik. Yang pertama, aku bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dua pokok perkara yang Nabi SAW mengatakan tidak akan ada orang yang tersesat selama-lamanya. Lan tadillu ba'di abada. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Ma tamassaktum bihima. Orang yang berpegang teguh dengan kedua perkara ini. Yaitu apa? Kitab Allah. Yang pertama kitab Allah, yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika seorang itu menyandarkan urusannya terkait dengan masalah ibadahnya kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah sebaik-baik petunjuk yang dia kembali kepadanya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih terhadap suatu perkara, maka kembalikan urusan kalian kepada ucapan Allah dan ucapan Rasul, yaitu Al-Quran dan hadis, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkara yang seorang tidak akan merugi selama-lamanya. Dan Al-Quran itu Allah mengatakan, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Kemudian hadis Nabi SAW, Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran untuk mengambil wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, maksudnya ajaran Rasul yang didatangkan untuk kalian, maksudnya hadis, ambil, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang tinggalkan. Ini menunjukkan apa? Bahwa ini adalah pokok dari segala perkara dalam masalah ibadah. Penyandaran terhadap apa? Terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, kaqaulillahi ta'ala, Allah berfirman di dalam apa? Surah Al-Mu'minun ayat ke-68. Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Allah SWT mengatakan, afalam yaddabbarul qaul. Tidakkah mereka mentadabburi al-qaul? Yani maksudnya qaulullah. Tidakkah mereka mentadabburi qaulnya Allah, firmannya Allah? Am ja'ahum, atau telah datang kepada mereka ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu. Maksudnya apa? Allah menegaskan apa? Bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang mestinya ditadabburi, berfikir seorang dengan apa yang Allah ucapkan. Jika Allah menegaskan ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum
maka tadabburi maknanya. Apa yang diinginkan oleh Allah di dalam ucapan tersebut. Mengambil hikmah dan mempelajari tafsir-tafsirnya. Maka tidakkah kalian mentadabburi firman Allah? Atau telah datang kepada kalian apa yang dulu tidak pernah datang kepada nenek moyang kalian? Ini kan tidak mungkin. Yang datang kepada nenek moyang mereka saja, orang-orang kafir ini, belum tentu itu adalah benar. Karena kebanyakan apa yang disandarkan kepada nenek moyang, ajaran-ajaran terdahulu, ini banyaknya adalah kerusakan. Sebagaimana kerusakan yang terus diadopsi oleh orang-orang jahiliyah. Maka itu disebabkan apa? Fanatisme terhadap ajaran turun-temurun tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau mengatakan, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam hafizahullah, wa qad afadatil ayatu annahu laisa baina kuffari Quraisyin wa baina ay yaqbalul Islam illa ay yatadabbarul Quran. Maka ayat ini memberikan faedah bahwa tidak ada perbedaan antara kafir Quraisy dan antara orang yang menerima Islam kecuali dengan mentadabburi Al-Quran. Berarti orang yang membaca Al-Quran dan tidak mentadabburi, tidak ada perbedaan, mereka sama dengan orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi ini betul-betul ayat yang menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu datang untuk apa? Ditadabburi maknanya. Jadi adalah dalil yang paling kuat, penyandaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Quraisy, kalau kita lihat kafir-kafir Quraisy, bahwa mereka juga mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka hidup di kalangan kaum muslimin. Mereka hidup di perkampungan kaum muslimin. Banyak orang-orang kaum muslimin yang bertransaksi kepada mereka, bermuamalah. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, yang timbul di hati mereka itu gengsi untuk menerima. Karena mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ajaran yang baru saja turun. Sementara ajaran turun-temurun dari nenek moyang, maka ini adalah ajaran yang terdahulu dan bahkan sudah mendarah daging sejak dahulu mereka amalkan. Maka gengsi, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa memang ada bentuk kiber terhadap orang-orang kafir Quraisy ini, kesombongan. Makanya kesesatan itu jamaah gengsi dan kesombongan. Gengsi untuk menerima kebenaran dan sombong ketika diberikan nasihat menolak kebenaran. Kemudian beliau mengatakan wa minas sunnati ka qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatul mudillun. Rawahu Ahmad an Umar. Wa qad afada zahirul hadits annahu la hadra 'ala al-ummatil islamiyyah a'zam min wujudi a'immatid dhalal. Adapun dalil dari sunnah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah al-a'immatul mudillun. Imam-imam yang mereka menyesatkan. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah munculnya imam-imam yang akan menyesatkan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa faedah dari hadis ini? Kata Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Imam hafizahullah, wa qad afada zahirul hadits annahu la hadra 'ala al-ummati al-islamiyyah a'zam min wujudi a'immatidh dhalal. Bahwa tidak ada bahaya bagi para imam-imam Islamiyah, imam-imam Islam, a'zam yang lebih besar min wujudi a'immatidh dhalal, daripada keberadaan imam-imam yang tersesat. Ini yang sangat bahaya. Makanya ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, hadis Nabi SAW itu adalah perkara yang betul-betul mesti kita
gigit dengan gigi geraham kita. Saya sebutkan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, "Addu 'alaiha bin nawajid." Kata Nabi SAW, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Ini gigi yang paling kuat untuk menggigit. Dan hadis Nabi SAW itu adalah perkara yang terbenar setelah Al-Quran. Ini dalil yang pertama, yang beliau bersandar untuk menyebutkan usul pokok-pokok maksiat di dalam buku Tahdhirul Bashar min Usulis Syar' ini. Peringatan dari sumber-sumber keburukan. Yang pertama, beliau menyandarkan kepada Quran, dan Quran itu untuk ditadabburi. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Yang kedua, yang beliau jadikan beristidlal, yang beliau jadikan senjata argumentasi dalam kitab ini, kata beliau, "I'tamadtu ala kalami ahli ilmi ka qauli Ibnu Rajab fil ghadab, al-ghadabu jima'u syarr, wa qauli Ibnu al-Qayyim fi ikhtilatir rijali bin nisa, innahu asasu kullu syarrin wa bala, wa hadha katsir." Yang kedua, setelah aku menyandarkan kepada Quran dan Sunnah untuk menyebutkan pokok perkara dari sumber-sumber keburukan dalam kitab ini, yang kedua, kata beliau, "I'tamadtu ala kalami ahli ilmi." Aku menyandarkan tulisanku ini kepada ucapan-ucapan orang-orang yang berilmu. Disebut dengan ahlul ilmi. Artinya orang yang hari-harinya bergelut dengan ilmu, yakni ilmu agama. Nah, agama kalau berbicara tentang masalah ilmu, maka yang diinginkan adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ini ahlul ilmi, yang dia menerima dan mengamalkan apa yang dia amalkan sesuai dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan sifat yang mulia, ya. Karena Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali apa? Diwarisi pemahamannya dari para ulama. Dan para ulama itulah yang mewarisi ilmunya para nabi. Maka disebutkan dalam hadis, "Al-ulama warathatul anbiya." Wa innal ulama lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, lakin warrathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi kalau kita sudah menghancurkan martabat kehormatan para ulama, maka artinya warisan para nabi itu tak berharga lagi, tak bernilai di mata manusia. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan mata uang emas dan perak, dinar, dirham, tidak. Lakin warrathul ilm. Yang mereka warisi itu ilmu agama. Mungkin kalau diwariskan uang jamaah, kita nggak dapat zaman sekarang. Berapa ribu tahun jarak kita dengan Nabi SAW. Ya. Ini tahun 1446 Hijriah. Kita berada di penghujung. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan awal dari tahun Hijriah. Maka akan masuk tahun berikutnya. Ribuan tahun yang lalu, 14 abad jarak kita dengan Nabi SAW dan para sahabat. Maka tentunya ini perkara yang sangat jauh sekali. Makanya kita tidak dapat kalau itu diwariskan uang. Andai kata para nabi itu mewariskan harta benda, kita sudah tidak dapat. Tapi yang diwariskan ilmu. Karena ilmu ini disampaikan. Tapi apakah semua orang mau menerima? Belum tentu orang mau untuk menerima. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir." Siapa saja yang mengambil warisan ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi kepada para ulama, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Warisan yang berharga itu adalah warisan apa? Ilmu agama. Warisan ilmu agama. Karena kalau warisan harta benda itu akan habis, ya, seiring berjalannya waktu. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, beliau menyandarkan kepada ucapan para ulama. Betapa pentingnya berucap terhadap sesuatu ilmu agama dengan perkara yang juga diucapkan oleh para ulama. Makanya imam-imam, para ulama sunnah mewanti-wanti kaum muslimin untuk berhati-hati berucap tentang sesuatu, apalagi masalah yang besar kaitannya. Masalah terkait dengan pertumpahan darah kaum muslimin misalnya. Masalah terkait dengan
perkara-perkara besar di tengah-tengah kaum muslimin. Nah ini kan harus ada salafnya dalam berbicara. Makanya sebagian ulama mengatakan iyyaka an tatakallama fil mas'alah wa laysa laka imam. Hati-hati engkau berbicara tentang suatu permasalahan terkait dengan ilmu agama sementara tidak ada imam sebelumnya yang berucap seperti itu. Maka beliau menyandarkan pokok-pokok apa yang beliau sebutkan dalam buku ini disandarkan kepada siapa? Ahlul ilmi, para ulama. Karena mereka lah pewaris para nabi. Kaqauli Ibnu Rajab fil Ghadab, sebagaimana ucapan Ibnu Rajab masyhur ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ucapan beliau yang masyhur mengatakan al-ghadabu jima'us syarr. Ghadab, kemarahan itu adalah sesuatu yang mengumpulkan seluruh keburukan. Dengan kemarahan itu akan mencetuskan keburukan-keburukan yang besar. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang untuk diberikan nasihat, maka Nabi SAW mengatakan, la taghdab, janganlah engkau marah. Ditanya lagi, maka Nabi SAW mengatakan, la taghdab, janganlah engkau marah. Sampai diulangi. Maka ini menunjukkan bahwa kemarahan itu akan mengumpulkan keburukan yang besar. Ini sumber ini. Gara-gara marah, semua akan terjadi. Hal-hal yang tidak dibayangkan. Tapi andai kata tidak marah, dia bersabar di atas itu, maka tentu perkaranya tidak akan serumit dan sebesar apa yang terjadi ketika dia tidak marah. Oke, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ketika kita berbicara atau ketika kita melihat bagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan perbuatan buruk itu adalah perbuatan buruk yang setimpal. Kita kalau diperlakukan oleh orang dengan perbuatan buruk, bisa saja dan boleh halal kita balas dengan yang setimpal, yang sama. Dia pukul 1 kali, kita balas 1 kali. Yang jadi masalah, tidak ada orang mau balas 1 kali. Kalau ada orang yang diperlakukan tidak baik, dia ingin membalas, tapi membalasnya pasti berlebihan. Walaupun boleh, tapi kalau berlebihan tentu tidak boleh, karena keluar dari ketentuan. Makanya Allah berikan pilihan kedua, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang afa, memaafkan setiap orang yang berbuat tidak baik kepada dia, wa aslaha, dan dia memperbaiki hubungan kepada manusia, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya sudah dijamin. Tapi kalau marah, ya tidak mungkin dia bisa untuk apa? Untuk mengendalikan emosinya. Demikian pula Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang masyhur, laisa syadid bisur'ah, innama syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai berkelahi, yang pandai bergulat, yang pandai untuk apa? Saling memukul satu sama lain. Karena kalau memukul anak bayi pun bisa. Kita letakkan 2 anak kecil, kemudian kita simpan satu mainan, maka keduanya akan saling merebut dan bahkan bisa saja saling memukul. Padahal mereka tidak memiliki akal yang sempurna pada saat itu. Tidak memiliki sifat tamyiz, yang bisa membedakan mana yang baik, mana tidak. Mereka akan saling berpukul. Artinya apa? Orang yang tidak berakal dengan akal yang sempurna saja, kalau yang namanya memukul itu bisa. Tapi kata Nabi SAW, innama syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan jiwanya saat dia marah. Ya, ini tidak semua orang bisa. Besar pun badannya, kuat pun tenaganya, belum tentu dia bisa mengendalikan. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Ini al-ghadab yang disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Al-ghadabu jima'us syarr. Kemarahan itu adalah perkara yang mengumpulkan seluruh keburukan. Wa kaqauli Ibnul Qayyim rahimahullah fi ikhtilatir rijali bin nisa, innahu asasu kullu syarrin wa bala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah,
terkait dengan ikhtilatnya laki-laki dan perempuan, bercampur baur. Ini juga akan dibahas nanti, termasuk dari usulus syar, ya, ikhtilat, bercampur baur laki-laki dan perempuan dengan perkara-perkara yang bisa menjadi sumber keburukan yang menjerumuskan seorang kepada keburukan-keburukan yang lain. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, innahu asasu kulli syarrin wa bala. Bahwa ikhtilatnya, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan, maka itu adalah asas. Asas itu kalau kita bikin bangunan jamaah, pondasi yang pertama dibuat, ya, itu namanya asas. Dia adalah pokok, usul, atau pondasi setiap keburukan dan bala malapetaka akan turun. Ya. Nah, memang betapa banyak maksiat yang terjadi disebabkan apa? Ikhtilat. Seorang telah menghalalkan, ya, bercampur baur laki-laki dan perempuan, dia gampang-gampangkan. Kemudian bermudah-mudahan di atas hal tersebut. Kemudian setelah itu apa? Bermudah-mudahan untuk musafahah ar-rijal bin nisa, antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan, bersalam-salaman, ya. Maka ini perkara-perkara yang semuanya itu apa? Mengundang syarrun wa bala. Yaitu apa? Keburukan dan malapetaka. Wah, ada katsir. Yang begini sangat banyak sekali. Jadi selain Quran dan Sunnah, ucapan ulama aku jadikan argumentasi untuk aku bersandar. Dalam apa? Menyebutkan sumber-sumber keburukan. Nah, ini nggak usah ditanya lagi tentang masalah hal-hal yang seperti ini, karena ini masyhur dan memang banyak kita dapati. Karena ada orang yang nggak bisa mengendalikan emosi, akhirnya apa? Terjadi pembunuhan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, al-ghadabu jima'us syarr. Demikian pula Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dari ucapan beliau yang masyhur, ya, ikhtilatur rijal bin nisa asasu kulli syarrin wa bala. Bercampur baurnya laki-laki dan perempuan ini adalah pokok dari segala keburukan dan akan turunnya bala. Karena bala itu turun disebabkan apa? Dosa yang sudah dilegalkan oleh sebagian orang. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, manuzila bala illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah turun bala kecuali apa? Karena adanya dosa, dan tidaklah dosa itu atau bala itu Allah angkat kecuali apa? Karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau, dzakartu ma fahimtuhu annahu min usulis syarr wa hiya qalilah. Wa qad yakunu laha dalilun ghafaltu anhu wa qad yakunu qala bidzalika man qala min ahli al-ilmi walakin lam ahtad ila dzalik wa usul syarri murtabitatun ba'daha bi ba'din fala yutraku kullu syarri illa bitarki kulliha illa bitarkiha kulliha wa minhal 'am wa minhal a'am wa ba'daha tatafarra'u min ba'd wa laysa ma dzakartuhu huna lil hasri. Kemudian kata beliau rahimahullah, yang ketiga, aku menulis buku ini menyebutkan sumber-sumber keburukan. Aku berargumentasi dzakartu ma fahimtuhu annahu min usulis syarr, karena aku menganggap bahwa memang itu termasuk pokok maksiat. Kan setelah Quran, setelah hadis, setelah ucapan para ulama yang menyebutkan itu adalah pokok perkara dari sumber keburukan, kemudian ada realita yang beliau lihat dalam kehidupan. Oh, ternyata gara-gara ini menyebabkan sumber musibah besar. Coba, ini setiap masalah harus dilihat. Sebagaimana penyakit jemaah yang sudah komplikasi, itu penyebabnya adalah satu permasalahan pokok penyakit yang menjadi sumber dari penyakit-penyakit yang ada. Nah, ini yang ininya mau diterapi ini. Cuman kan kalau penyakit itu sudah komplikasi, sulit sekali untuk ditinggalkan. Ibaratnya dosa dan maksiat yang sudah mendarah daging, apalagi memang pelakunya menganggap itu adalah sesuatu yang halal. Ya, dia tidak menganggap sesuatu yang haram. Kalau dia menganggap sesuatu yang haram, maka minimalnya dia sembunyi dan tidak terang-terangan dalam maksiat. Dia tidak menjadi, ya, mujahir bil ma'siyah, orang yang menampakkan maksiatnya. Tapi jadi masalah kalau misalnya dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan.
Ya, mau dikatakan dia pelaku maksiat, dia menganggap itu halal dengan ijtihad dalil-dalil yang dia kuatkan dan dia petik dari kesimpulan-kesimpulan yang dapatkan dari para ulama. Nah, ini yang menjadi masalah. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kata beliau, aku menyebutkan sebagian pokok-pokok sumber keburukan, dan itu dari apa yang aku pahami, realita, ya, dari apa yang aku lihat. Wahiyya qalilah, tapi itu sangat sedikit. Karena kebanyakannya sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kebanyakannya sudah disebutkan oleh Nabi SAW untuk kita menjauhi. Kebanyakannya para ulama telah mengingatkan untuk kita meninggalkan pokok-pokok maksiat tadi. Tapi ada sebagian kasus yang memang aku menganggapnya bahwa itu adalah perkara sumber keburukan. Wa qad yakunu laha dalilun ghafaltu anhu. Yang kadang ada dalilnya tapi aku lupa. Nah, ini kan ada kadang seperti ini. Kita tahu ini maksiat ini. Ya, besar ini efeknya. Gara-gara ini akan menyebabkan seorang terjatuh dalam cabang-cabang maksiat yang lain. Tapi pernah dengar dalil, tapi dari mana? Aku lupa, tapi aku sebutkan saja. Karena memang apa? Notabene kebanyakan manusia menganggap itu adalah apa? Keburukan dan sumber dari segala jenis maksiat. Wa qad yakunu qala bidzalika man qala min ahli ilmi, walakin lam ahtad ila dzalik. Kadang juga aku ya mendapatkan ucapan seorang ahli ilmu, tapi aku tidak menemukan referensinya. Ya, pernah dia dengar ucapan mungkin dari gurunya juga, atau mendengarkan dari qaul-qaul aqwalul ulama, dari ceramah-ceramah para ulama mungkin, ya, dari orang-orang yang ditempati oleh Syekh Muhammad bin Abdul Imam mengambil ilmu, tapi aku tidak menemukan referensinya. Ini kan kadang ada yang seperti ini, sudah dicari tapi sangat sulit. Ya, walaupun zaman sekarang sangat mudah sekali mengakses, ya. Kita tinggal mengetikkan saja beberapa kalimat atau kalam ulama, maka kita bisa melihat referensi yang sangat banyak sekali dari website-website yang menyediakan, ya, aqwalul ulama, ya, dan lengkap dengan referensi yang jelas. Wa usulul syarri murtabitatun ba'duha bi ba'din. Kemudian yang beliau ingin tekankan kepada kita jamaah di akhir mukaddimah ini, bahwa usulul syarr, pokok segala keburukan, murtabitatun ba'duha bi ba'din, maka itu saling berhubungan antara satu sama lain. Artinya apa? Asal mula kejahatan, ya, pokok perkara sumber maksiat itu saling berhubungan satu sama lain. Saling berhubungan satu sama lain. Fala yutraku kullu syarri illa bitarki kulliha, maka tidak boleh ditinggalkan, ya. Fala yutrak, atau janganlah ditinggalkan, kullu syarri illa bitarki kulliha, maka tidak ditinggalkan setiap keburukan kecuali ditinggalkan semuanya. Jadi ini memang adalah jalan yang Allah telah gariskan. Kalau kita berislam, udkhulu fis silmi kafatan, masuk Islam secara totalitas. Kalau itu haram, maka kita tinggalkan secara totalitas. Kalau itu halal, apalagi diperintahkan, maka kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi nggak bisa kita memilah dan memilih. Nah, sebagian orang ada yang seperti ini. Saya sudah mengenal ini haram, dan saya tahu bahwa ini adalah haram. Bahkan dalilnya saya tahu dari Al-Quran, saya tahu dari As-Sunnah, saya tahu dari aqwalul ulama, dan ijma' kaum muslimin mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Tapi kan begini dan begitu. Tapi kan masih ada ini dan itu. Tapi kan saya tidak bisa hidup tanpa ini dan itu. Ya kan? Nah, ini namanya tidak masuk Islam secara totalitas. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Beliau menjelaskan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara totalitas. Dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan, karena itu adalah musuh yang
yang nyata. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di sini Allah beri dua pilihan saja untuk kita. Masuk Islam secara totalitas, lakukan perintah, tinggalkan larangan secara totalitas, ya. Atau kalau tidak mau berarti kita memilih pilihan yang kedua, yaitu mengikuti langkah syaitan. Dan Allah larang, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi ikut langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu adalah musuh, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh bagi kalian. Jadi kalau kita meninggalkan, tinggalkan totalitas. Ya. Makanya seorang yang beragama itu dia tidak meninggalkan apa yang Allah haramkan itu sesuai dengan kadar hawa nafsunya. Walaupun itu sulit, walaupun itu berat, dia berusaha. Andai kata pun dia tidak bisa membendung maksiat yang menimpa dirinya, maka minimal dia tidak menjadi mujahir bil maksiyah. Tidak menampakkan maksiatnya terang-terangan untuk melakukan itu. Bahkan na'udzubillah orang zaman sekarang ini berbangga dengan maksiatnya. Apa di antara bentuk kebanggaannya? Dia masih menceritakan apa yang pernah dia lakukan kepada orang. Dari perbuatan dosa. Untuk apa? Untuk mengangkat derajatnya di tengah manusia. Contoh, ada orang yang dulu na'udzubillah dia pernah membunuh jiwa misalnya. Taubat. Tapi ketika taubat, dia sering mengangkat kisahnya terdahulu. Ya. Oh, saya adalah pembunuh jiwa. Dengan apa? Niat dasar yang ada dalam hatinya supaya orang-orang menganggap dia bukan orang sembarangan. Supaya orang menganggap dia bahwa dia adalah rajulun syuja', laki-laki pemberani. Supaya orang tidak meremehkannya misalnya. Dia ceritakan bahwa karena ketampananku banyak orang yang tergila-gila pada saya misalnya. Akhirnya apa? Banyak perempuan-perempuan yang mengajak saya untuk berzina misalnya. Dan saya penuhi itu. Itulah dosaku saat dahulu. Kemudian diceritakan kepada orang. Padahal Allah SWT telah menutupi dosa-dosanya. Nah ini adalah perkara yang banyak sekali. Berbangga dengan maksiat yang dia lakukan. Makanya musibah jamaah zaman sekarang. Ada suami istri yang menceritakan kepada anaknya bahwa dulu Umi sama Abi ini membangun rumah tangga, kami tidak langsung menikah. Kami pacaran dulu. Diceritakan kepada anak-anaknya. Nah ini, na'udzubillah. Apa fungsinya dia ceritakan itu? Oh ini kan supaya mewanti-wanti, supaya anak kita tidak terjatuh dalam dosa. Ada cara yang lain jamaah. Ya, tidak perlu untuk mengungkit apa yang telah Allah kubur dalam-dalam. Kita sembunyikan itu antara kita dengan Allah SWT. Taubat tulus, maka Allah hapuskan itu. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa dengan taubatan nasuha, seakan-akan tidak ada dosa lagi bagi dia. Allah telah hapuskan itu dengan banyaknya kebaikan dia. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, iringilah perbuatan baik untuk mengiringi perbuatan-perbuatan buruk. Niscaya perbuatan baik itu akan menghilangkan, menghapuskan perbuatan dosa kita yang telah terjadi saat dahulu. Nah ini tinggalkan secara totalitas. Berhati-hati dalam berucap, ya, berhati-hati dalam berbicara. Wa minhal 'am wa minhal a'am. Ada di antara dosa-dosa itu yang umum, ada yang lebih umum lagi. Wa ba'duha tatafarra'u min ba'd. Ada yang dia bercabang dari yang lain. Walaysa madzakartuhuna lil hasr. Dan ketahuilah bahwa yang akan aku sebutkan dari pokok-pokok maksiat dalam kitab ini bukanlah pembatasan. Kemudian terakhir kata beliau, tanbihun harastu ma amkana alla adzkura illa haditsan tsabitan 'anil Nabi SAW. Aku sangat bersemangat ya dari apa yang memungkinkan ya agar aku tidak menyebutkan kecuali hadis yang datang dari Nabi. Maksudnya aku berusaha semaksimal mungkin bahwa apa yang akan aku sebutkan dalam kitab ini semuanya adalah hadis yang sabit dari Nabi SAW. Wa qad sami'tu hadzal muallif ya wa qad sammaitu hadza al muallaf bi tahdhiril bashari min usulis syarr. Dan sungguh aku telah menamakan kitab yang dikarang ini atau kitab karanganku ini dengan judul Tahdhirul Bashar. Tahdhir ini dari kata hadzara yuhadziru tahdhiran, artinya peringatan. Hadzara memperingatkan, yuhadziru
dia memperingatkan. Kalau tahdziran, tahdzir artinya memperingatkan. Dan tahdzir ini adalah perkara yang dianjurkan bagi seorang yang mengenal kebaikan untuk mengingatkan orang terhadap perbuatan-perbuatan buruk, dosa dan maksiat, pelanggaran terhadap syariat Allah. Ya, tahdzir. Jadi manusia itu butuh ditahdzir memang. Orang-orang yang lalai itu butuh ditahdzir, diberikan peringatan agar dia kembali kepada kebaikan. Maka Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Berilah peringatan. Maksudnya apa? Tahdzirlah orang-orang beriman. Berilah peringatan kepada orang beriman. Ya, karena orang-orang beriman itu butuh untuk selalu diingatkan. Al-bashar, tahdzirul bashar. Bashar artinya manusia. Al-bashar bimakna an-nas. Bashar, an-nas. Sama artinya. Yaitu apa? Manusia. Peringatan untuk manusia. Maksudnya untuk segenap manusia. Datang dengan alif lam jinsiyah, al-istighraqiyah. Menunjukkan bahwa semua manusia butuh peringatan. Laki-laki, perempuan, tua, muda, ustadz atau tidak, kecil, besar, putih, hitam, semua butuh diingatkan. Maka Nabi SAW saja juga pernah diingatkan oleh siapa? Oleh para sahabat. Ketika beliau melakukan beberapa perkara yang merupakan kekeliruan, diingatkan, disampaikan, diarahkan oleh para sahabat Nabi SAW. Sangat banyak kasus kita dapati. Nabi SAW salah dalam salat, diingatkan. Kemudian Nabi SAW pernah melakukan gerakan yang itu semua adalah perkara-perkara yang membingungkan para sahabat, disampaikan. Ternyata Nabi SAW lupa tentang masalah itu. Kemudian, min usuli syarri, dari pokok-pokok sumber-sumber keburukan. Nah, ini judul buku ya. Fallahul mas'ulu ayyan fa'abihi katibahu atau katibuhu. Maka Allah lah yang bertanggung jawab untuk menjadikan kitab ini bermanfaat bagi penulisnya. Wa ayyan fa'abihi qari'uhu, dan agar kitab ini bisa memberikan manfaat kepada setiap yang membacanya. Wa ayyutiba kulla man syaraka fi syai'in min at-ta'awun ma'i fi nashrihi wa ikhrajihi. Dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang besar kepada setiap orang yang ikut serta ya fi syai'in minat ta'awun, dalam membantu ma'i, membantuku fi nashrihi, untuk menyebarkan buku ini, wa ikhrajihi, dan untuk mencetak, mempublikasikan buku ini. Nah, ini adalah perkara yang beliau syukuri dari orang-orang yang membantu beliau, membantu mulai dari mengetikkan buku ini, kemudian mengatur layoutnya, kemudian menyebarkannya, mempublikasikannya, mencetaknya. Dan ini adalah bentuk kesyukuran. Maka kebaikan itu setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada manusia. Kebaikan yang terjadi, yang berhasil kita dapatkan, pujilah Allah Subhanahu wa taala, mengucap alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Setelah itu berterima kasih kepada setiap orang yang membantu kita. Ya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur seseorang itu kepada Allah selama dia tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Wa kataba Muhammad bin Abdullah al-Imam al-Yaman Ma'bar. Ya, telah ditulis oleh Muhammad bin Abdullah al-Imam di Yaman, di Ma'bar, pada tanggal 22 bulan Muharram pada tahun 1422. Kalau ini 1446 berarti ini kitab sudah dikarang sekitar 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu beliau menulis buku ini di Yaman, di Darul Hadits Ma'bar, ya, harasahallahu taala. Baik, wallahu alam, ini dulu yang dapat kita bahas. Insyaallah kita sudah masuk di pembahasan al-qismul awal, ta'rifus syarr. Kita akan masuk dalam permasalahan pembagian yang pertama, yaitu definisi keburukan. Apa yang dikatakan keburukan, bagaimana definisi yang telah diberikan oleh para ulama terkait dengan apa yang disebut dengan keburukan. Allahu a'lam, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.